Prof, ini kan sudah hadir dari tim kuasa hukum Polda Jabar. Kemudian juga dari pihak Peggy Setiawan, tim kuasa hukumnya ini bilang sudah menyiapkan sejumlah saksi, bukti, dan juga fakta begitu. Lalu sebetulnya apa, Prof, yang bisa mengabulkan gugatan dari Peggy Setiawan untuk kemudian menggagalkan statusnya sebagai tersangka? Ya, jadi ini namanya proses pra-peradilan. Dalam proses pra-peradilan yang diatur dalam KUHP pasal 77 itu dan juga putusan MK 21 adalah menyatakan adanya pembatalan terhadap penetapan tersangka, penyitaan, SP3, ya, surat pemberhentian penyidikan dan penyidikan. Itu bisa dilakukan. Nah, untuk supaya yang diperiksa ini adalah prosedurnya. Jadi ada prosedur yang salah dalam penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Prosedur itu apa? Prosedur itu contohnya dalam menetapkan tersangka dia perlu 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184. Ternyata 2 alat bukti yang ditetapkan untuk menetapkan tersangka tersebut tidak mempunyai validitas. Artinya apa? Artinya tidak secara jumlah nggak cukup. Ya, jadi secara jumlah nggak cukup, tetapi juga selain itu secara kualitas buktinya juga nggak cukup. Contohnya, dia ingin membuktikan bahwanya barang siapa, benar nggak ini Peggy Setiawan sebagai pelaku yang menurut mereka sama dengan Peggy Peron yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung. Lalu ditunjukkanlah apa? Ditunjukkanlah contohnya itu sertifikat atau foto. Tapi dengan foto dan sertifikat ini apakah ada saksi yang menyatakan bahwa dialah adalah benar dari pelaku tindak pidana tersebut? Kalau saksi menyatakan tidak, berarti nggak ada saksinya. Lalu kedua, surat. Apa surat? Contohnya kalau dia Peggy Peron yang sebenarnya yang disebutkan sebagai pelaku, apakah ada scientific evidence yang menunjukkan bahwa, mohon maaf ya, waktu dilakukan pemerkosaan itu ada sperma yang bisa sama dengan sperma milik Peggy Setiawan sekarang. Itu namanya scientific evidence. Dan menunjukkan bahwa DNA-nya, DNA dari Peggy Peron dengan DNA-nya yang sperma itu sama dengan Setiawan sekarang. Nah, kalau Peggy Setiawan DNA-nya tidak sama dengan apa yang di scientific evidence, ini tidak bisa dijadikan sebagai dia pelaku. Berarti bukan dia orangnya, salah orang. Jadi kenapa saya bilang katakan scientific crime investigation itu sangat penting dalam kasus pembunuhan. Jadi dia harus tentukan, karena kan dikatakan Vina ini kan diperkosa. Kan begitu kan, ada berdasarkan hasil ekshumasi ya, 10 hari setelah kejadian baru ketemukan ada sperma. Benar enggak? Karena dilakukan dia juga melakukan pemerkosaan. Ada enggak spermanya? Kalau enggak ada, berarti tidak terbukti selama ini kalau dia melakukan pemerkosaan. Dan dia bukan orang Peggy Setiawan, ya bukan pelaku. Yang harus dicari lagi adalah Peggy Peron yang sebenarnya ada dalam putusan tersebut. Jadi kalau nggak bisa dibuktikan, maka penetapan tersangkanya dianggap tidak sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.